Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke. Well, ternyata kalau kita lihat ya, untuk di XAUUSD sekarang ini agak sedikit berat sih sebenarnya. Kita mau trade seperti apa? Karena seperti biasa ya, hari Jumat kita akan ada berita yang namanya NFP. Jadi skenario terburuknya adalah pergerakan gold sekarang itu akan range dengan range yang sangat besar. Seperti biasa, penyakitnya akan kambuh ya. Jadi kalau udah kayak begini sih, ya udah mau diapain kita juga bakal susah. Karena kalau sekalinya ini penyakitnya gold ini kambuh akibat dari menjelang data NFP ya. Di samping itu juga kita tidak melihat yang namanya update lebih lanjut, entah itu positif atau negatif dari geopolitik. Ya ini sih bisa aja dibilang itu adalah sisi yang ya udah saya bilang itu adalah penyakitnya. Ya, yang dimana penyakit gold menjerang data NFP ini bakal menjadi yang sangat males sih sebenarnya ya. Oke. Untuk kemarin kita mendapatkan data dari JOLTS-nya itu adalah positif banget, gede banget, yang dimana ini adalah data yang keluar yaitu sebesar 7,6 juta. Dan terakhir data 7,6 juta itu adalah di Desember 2025. Ini sih lumayan ya, di akhir tahun kemarin data yang keluar yaitu lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka itu sebanyak 7,6 juta, dan kemarin itu 7,6 juta lagi. Ya, lumayan banyak, hampir 1 juta bedanya. Lebih tepatnya ini adalah beda lagi 800.000, lumayan ya kan. Alhasil ya udah, marketnya itu memberikan dampak yang negatif banget. Marketnya langsung drop jauh sampai ke 4490 dan kemudian terus berlanjut turun sampai ke 4462. Nah, untuk hari ini kita akan mendapatkan data nanti malam yaitu jam 10 malam kalau nggak salah ya, benar. Tapi sebelum itu nanti malam kita ada ADP non-farm employment change, yang dimana nanti malam ADP-nya di sini diperkirakan akan naik ya. Jadi kalau ADP-nya ini diperkirakan naik dengan JOLTS-nya yang dibuka juga itu gede, berarti bisa aja ini akan menjadi perihal yang positif bagi USD. Dan ya udah, ini gold akan kembali lagi tertekan karena sekali lagi market di sini bergerak naik ekstrim pada saat di hari Kamis minggu lalu. Itu kan akibat dari sentimen luar biasa positif yang dimana apa berita kemarin ya, kalau nggak salah MOU ya atau apa gitu, saya lupa ya. Ini Kamis kemarin ini beritanya kan, kemudian langsung jebret naik, reaksi nggak ada obat, kemudian bergerak turun lagi karena tidak ada respon apapun, naik retrace dan kemudian lanjut turun lagi. Kalau misalnya nanti kita mendapatkan data sektor tenaga kerja yang kedua yaitu ADP-nya itu bisa lebih tinggi dari 118.000, maka ini akan menginisiasi pergerakan gold yang lebih tajam ke bawah sebenarnya. Dan bisa untuk menginisiasi mungkin aja akan masuk ke area demand yang sudah saya buat di sini sebelumnya. Ada kisaran 4417 dan sekitaran sini lah ya. Untuk sektor tenaga kerja ini kemungkinan akan naik, dan selanjutnya adalah ISM Services PMI. Untuk nanti malam ISM Services PMI diperkirakan akan ini sih tidak terlalu besar ya, tetap ya 53,6, di sini 53,7, tidak terlalu besar sih. Kemudian factory orders nanti malam diperkirakan juga akan bagus. Kemudian untuk crude oil inventories diperkirakan akan turun. Nah, bisa aja sih ini crude oil inventoriesnya bisa mempengaruhi harga gold ya kan, karena sekali lagi kalau minyaknya naik, goldnya turun. Kalau misalnya akibat dari data oil inventoriesnya ini menyebabkan minyaknya turun, kemungkinan goldnya juga akan naik karena sekali lagi korelasinya sekarang negatif ya antara gold dengan minyak akibat geopolitik di sini. Jadi bisa aja data kalender ekonomi dari minyak ini bisa mempengaruhi pergerakan gold juga nanti malam. Oke. Untuk dini hari tidak ada Trump ngomong sih ya. Tapi di sini cuma Besen doang sih. Di sini ngomong jam berapa ini ya?
Menteri Keuangan Besan akan ngomong tentang Presiden Fiskal Budget. Oke. Ya, nah tahu deh ini budget bakal gimana sih nanti reaksinya. Oke. Jadi intinya tadi malam yang penting adalah ini ya, untuk masalah gold tentu aja untuk di USD, EDP, Assumption Services PMI, dan di note juga masalah crude oil inventory. Siapa tahu itu bisa juga memberikan dampak ya kan. Nah, sekarang bagaimana nih untuk masalah gold? Ya, kalau dilihat ya berarti dari segi daily kalau kita cek berarti market kemarin ini ditutup dengan sedikit doji ya kan? Ditutup dengan sedikit doji yang dimana di sini dari segi daily-nya mencerminkan masih belum jelas marketnya ya, masih belum jelas marketnya. Tetap ya ini yang dimana daily-nya ini adalah terakhir change of character di sini di 4580 ya kan. Tapi itu adalah internalnya, tapi secara swing kita tetaplah bearish ya. Kalau ini beneran bisa back to bearish lagi adalah marketnya itu mau tidak mau wajib di bawah 4365. Nah, itu baru akan luar biasa extreme bearish. Menurut saya sih ya, untuk sekarang ini marketnya akan kelok dengan skenario sideways sebesar candle di hari Senin. Kayaknya sih ya. Ini kan candle hari Senin nih ya, yaitu yang sebesar berapa pip ini ya. Ini saya gedein dulu deh. Nih ya, ini kan candle hari Senin nih. Ini candle hari Senin totalnya adalah 984 pip. Kemungkinan sih ini marketnya akan nge-stuck sejauh 984 pip bolak-balik sampai NFP atau enggak semisalnya ada berita terbaru masalah geopolitik. Kemungkinan sih ya, ini kemungkinan marketnya akan nge-stuck bergerak sideways di dalam candle range di hari Senin. Karena sekali lagi kalau sekalinya penyakitnya kambuh untuk di XAUUSD masalah NFP, itu dia akan nge-range yang cukup besar, dan range yang bisa dilihat kemungkinan adalah di hari Senin kemarin yang sejauh dari 4546 sampai 4447. Tengah kalau mau digenepin 1000 pip adalah dari 4447 sampai 4547. Udah itu pas 1000 pip ya. Bolak-balik itu atas bawah bisa jadi. Tapi kalau misalnya dia tembus ya itu bisa beda cerita sih sebenarnya ya. Dari segi daily kalau dilihat indikatornya ya ini flat ya, stokastik RSI tidak sinkron, yang dimana stokastik masih menghadap ke atas tapi RSI-nya 40 lagi ya. Entah ini bakal balik lagi didorong ke atas atau enggak, entahlah, karena sekali lagi bisa aja penyakitnya kambuh. Karena kalau penyakitnya kambuh ya kan sekalinya dia kena support dia bakal naik lagi, kena resisten dia akan turun lagi, bolak-balik kayak begitu bisa jadi ya. Udah kalau kayak begitu sekarang H4 bagaimana? Ya ini H4 bolak-balik sih sebenarnya ya. Karena kalau dilihat juga bisa nggak kita pakai H4 4510 sebagai area resisten sekarang? Ya awalnya sih oke, ya kan. Kalau kita bicarakan sebelum candle kejadian jam 2 sore kemarin ini bagus ya kan. Tapi masalahnya ketika dua candle setelahnya ya kan, ini kan jam 2 market buka untuk candle H4 dan selanjutnya di sini jam 7 jam ya benar jam 6 ya, jam 6 sore ini marketnya buka dan ditutup jam 10 ya kan. Jam 6 buka tutup jam 10 dan ia tutup di tengah-tengahnya dan kemudian dia drop lagi dan di bawah 4500 dan sekarang kena support lagi di 4568. Jadi kemungkinan sih ini 4510 sampai 4500 menurut saya sih ini agak berat ya kalau dijadikan sebagai patokan H4. Better sekarang kita delete aja kali ya. Tapi kalau mau pakai tetap mungkin bisa di 4510 karena ini kan historinya ini bagus banget ya kan. 4510 ini historinya masih bagus. Ya, ini dites, breakout, retest turun, kehalang, kemudian breakout, retest ketahan, dia naik sampai atas, breakout, retest turun, kemudian breakout naik, ya kan, breakout ketahan, breakout. Nah ini, ya, ini nih kejadian sekarang nih. Tapi sementara ini saya pribadi lebih baik tahan dulu deh ya. Untuk yang 4500 kayaknya bisa di skip. Untuk di 4510 ini menurut saya bisa didiemin aja lah dulu ya. Walaupun ini saya masih agak ragu-ragu sebenarnya 4510 bisa dipakai atau enggak sih ya. Beneran saya juga bingung nih. Kalau begitu apakah H4 ini kita kembali bearish atau bullish? Sementara ini internalnya adalah kita masih bullish ya.
Karena ingat H4 ini kan internalnya begini ya, low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Ya, tidak ada higher low di sini. Jadi ya udah, kalau internalnya sekarang dari segi H4 ada dua sebenarnya pergerakannya. Satu tegak lurus naik, ya. Satu tegak lurus naik, satu pergerakannya sekarang ini adalah low. Nah, baru begini. Ya, entah ini akan menciptakan yang namanya lower low atau justru menciptakan yang namanya higher high. Nah, ini antara di tengah-tengah sekarang nih ya. Jadi apakah kita bisa ngambil buy dengan kondisi ini marketnya masih di tengah-tengah? Sebenarnya ini kita perlu ke time frame yang kecil untuk bisa divalidasi ya, apakah kita bisa nge-buy atau enggak. Cuman dari segi time frame H4 ya ini ketabrak support lagi ya kan, dari 69 sampai 50 lah let's say. Ya udah, kalau kalian ngide untuk ambil buy di sini ya silahkan aja, tidak menjadi masalah ya kan. Kalau kita lihat dari segi time frame H4, indikatornya mengatakan stokastiknya sudah di bawah 50 dan flat ya kan. Kenaikan kemarin yang ekstrim di sini itu tidak membawa kenaikan dari stokastiknya. Jadi ini volumenya naik tapi gerakannya nggak ada. Jadi ibaratnya volumenya kosong ya. Volumenya naik itu kan kencang nih sampai di atas 55. Tapi dari segi stokastiknya dia flat di 40, nggak ada. Jadi ibaratnya ini gasnya kecil tapi tankinya besar. Jadi tidak sinkron gitu kan ya. Hasil ya udah, di sini stokastiknya masih merambat di 40 dan sekarang balik lagi RSI-nya di bawah 50 lagi. Jadi apakah ini potensial H4 akan menjadi bearish? Internalnya akan berubah menjadi bearish kalau semisalnya H4-nya kita bisa mendapatkan yang namanya new lower low. Ingat, suatu pergerakan itu wajib membuat satu lembah dan satu puncak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau dia masih di tengah-tengah, itu belum kita katakan menjadi bearish atau bullish ya kan. Jadi kalau dia bergeraknya seperti ini, maka ini akan dianggap sebagai bearish secara internalnya. Tapi kalau dia pergerakannya justru seperti ini ya, berarti kan dia ini pergerakannya lebih dominan, berarti di sini. Nah, kalau udah begini berarti dia bullish. Ya kan? Jadi kalau udah ini tengah-tengah sebenarnya adalah tinggal tunggu. Apakah dia akan break di bawah 4450? Dan jujur untuk open buy saya di sini di 4450 saya sudah SL break even dan saya juga sudah tidak peduli. Sisa cuma lagi 0,02 kalau nggak salah atau 0,03. Ya. Jadi sebenarnya di sini dari segi struktur H4 tinggal tunggu aja apakah dia akan break di bawah ini, di bawah 4447 ya kan. Kalau dia break di bawah ini 4447, maka ini akan terkonfirmasi marketnya akan bergerak seperti ini. Tapi kalau tiba-tiba dia mantul ke atas, berarti akan terjadi yang namanya pergerakan yang seperti ini. Itu ya. Jadi sekarang kuncinya adalah ada di dua posisi. Apakah dia akan break di sini atau dia akan break high kemarin? Nah, ini ya. Jadi kemungkinannya ada dua di sini. Apakah dia akan break ini atau break ini? Jadi kalau dilihat apakah secara H4 dia nabrak support? Yes. Jadi kalau ada yang ngide untuk ngambil buy sekarang langsung instan tanpa pikir panjang, stop loss wajib di bawah low di sini. Ya ini 200 pips sih sebenarnya, cuman ya resiko ditanggung masing-masing dengan target sampai mana. Karena kalau ini kalian kena stop loss, berarti marketnya akan terkonfirmasi untuk bearish, berarti ya udah, ini marketnya akan cenderung bearish. Kalau dia di tengah-tengah bagaimana? Kalau dia di tengah-tengah sih itu males sih sebenarnya. Ya jujur itu ngemalesin sebenarnya kalau dia itu ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kalau dilihat H4 masih bullish ya, ini H4 masih bullish. Oke, H1. H1 ini sebenarnya tidak berubah ya. Karena kalau dilihat H4 internalnya itu adalah bullish, berarti H1-nya juga bullish. Hanya saja pergerakan internalnya itu sekarang sudah bearish. Why? Kemarin kan terjadi change of character di sini, ya kan? Di sini kan change of character. Nah, di dalam dia ngebuat change of character, dia akan ngebuat yang namanya high, low, high. Oke, ya kan? Nah, di sini berarti marketnya tidak boleh tembus di bawah ini. Dan ini kemarin tadi pagi ya. Tadi pagi barusan banget, ya kan? Ini marketnya sudah break di bawah. Nah, tuh ya. Udah break di bawah tuh.
Tuh, lebih rendah ya kan? Nih saya lihat dah. Tuh kan sudah lebih rendah nih. Sudah lebih rendah. Jadi kalau sudah lebih rendah seperti ini, berarti kemungkinan marketnya akan kembali lagi bearish. Hanya saja ini permasalahannya adalah dari segi time frame H1 dan juga 15 menit ini juga masih campur-campur sebenarnya. Why? Karena kalau dilihat dari versi H1 memang ini bearish, ya kan? H1 ini bearish, kemudian M15 ini adalah, nanti kita lihat ya. Karena H1 bearish berarti apakah kita bisa cari sell? Untuk sekarang kalau ada yang ingin cari sell, wah ini kencang banget ke bawah ya. Ntar ada news nggak tiba-tiba keluar? Kok kencang kali tiba-tiba? Sepertinya tidak ada sih. Ya, oke, berarti dia pergerakannya ya udah. Kalau dia ini pergerakannya turun ke bawah, ya kan akan terjadi apa namanya lower low. Ya, berarti otomatis H1 akan bearish dan internal secara H1-nya sekarang adalah internal di dalam internal ya. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan potensi lower low. Nah, kenapa saya buat tadi di 15 menitnya agak susah? Nah, ini saya langsung rewind di 15 menit ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri 15 menitnya. 15 menitnya ini adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, higher high, jebret tuh. Ya, dia akan melewati high-nya yang di sini. Dia lewat high tapi sekarang tajam lagi turun ke bawah. Nah, berarti sekarang ini adalah akan menjadi titik putar sebenarnya ya. Apakah akan terkonfirmasi bearish atau tidak, itu adalah ada di bawah low di sini. Karena seandainya kalau dia break di bawah ini, berarti secara H1 ini akan menjadi boss. Tapi secara 15 menit ini akan terjadi change of character balik. Ya, dua kali di change dua kali dibolak-balik. Ya, dimana di sini dia break ke atas, kemudian kalau dia break di bawah ini beda cerita. Jadi low yang ada di 4462 ini nggak tahu deh ya, ini selama saya recording ini bakal break atau enggak nih. Kemungkinan sih akan break, cuman nggak tahu deh apakah bakal break candle close atau enggak, ini tunggu aja sih. Jadi kalau dia break ke bawah begini berarti akan terjadi change of character. Berarti dari segi time frame H1 adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low bisa jadi ya. Oke, karena H1 bearish, apakah kita cari sell? Problemnya sekali lagi ini adalah support H4. Itu doang sih problemnya. Oke. Kalau ada yang ide untuk cari buy sekarang, berarti kalian ngelihatnya ini adalah 15 menitnya. Untuk sekarang sih 15 menitnya adalah bullish. Cuma ini kayaknya bullishnya bakal menjadi bearish sih ya. Karena sekali lagi kalau ini terjadi break di bawah 4462, 15 menitnya bakal berubah menjadi bearish. Itu aja sih. Kalau mau cari buy, ini sementara ini belum ada konfirmasi apapun ya sebenarnya untuk bisa ngambil buy. Even tuh 5 menit sekarang saya belum ngelihat ini bisa cari buy. Ya. Ini kencang sih ya. Dia ditolak naik, kemudian langsung di drop turun lagi. Ini kayaknya 15 menitnya bakal kembali bearish sih. Ya. Ini H4 akan menjadi bearish internalnya sekali lagi hanya jika dia break di bawah 4447. Jika dia break di bawah 4447, maka ini akan terkonfirmasi menjadi bearish internal structure H4 karena sekali lagi H4-nya akan bergerak seperti ini. Low, lower high dan lower low potensialnya. Kalau gitu apakah kita bisa ngambil buy walaupun dia break di bawah 4447? Karena di sini di H1 kita ketemu area demand-nya di sini. Memang di sini adalah bisa dibilang sebagai ya demand H1, RBS H1 juga gitu kan ya. Cuman saya pribadi di sini masih agak dilema. Bisa aja sih nge-buy di sini karena saya worry-nya ini cuman di sweep dan karena ini adalah low di sesi New York hari Senin ya kan. Jadi kemungkinan ini marketnya akan di sweep dan kemudian kena demand juga dan jaraknya ini juga dekat ya kan, dari sini ke sini itu cuman 86 pip. Skenarionya adalah ini memang terjadi break ke bawah di bawah 47. Dia langsung masuk ke dalam area demand, didorong oleh mungkin tiba-tiba news keluar atau enggak mungkin memang karena volume buyer yang masuk. Ini bisa langsung nge-spike naik kenceng. Nah, nge-spike-nya ini kita nanti manfaatkan untuk bisa mencari bearish, untuk bisa mencari sell lagi. Ya, tapi kalau ada yang mau cari buy, ya pantau aja sih area ini ya. Tapi kalau untuk di limit saya agak worry.
Karena sekali lagi bisa aja ini tidak di respect ya kan, karena sekali lagi kalau market memang digerakkan oleh sentimen yang dimana sentimennya sekarang adalah masih pro untuk bergerak bearish, ya ini bakal tidak ada yang beli di sini. Tapi kalau memang tiba-tiba di sini bergerak drop ekstrim ditambah sentimen yang berubah atau enggak memang volume buyer yang masuk, ini bakal kencang naiknya. Itu. Jadi kalau kalian pengen cari buy counter di sini bisa. Kalau sekarang buy counter jujur saya belum ngelihat apapun di sini. Kalau ada yang mau sell di atas bagaimana nanti semisalnya ya. Kalau dia beneran mantul dan dia naik, ya udah harapan kalian adalah untuk bisa nge-sell. Untuk sekarang adalah di mana ya? 4.500 sih sebenarnya ya. Coba saya cek dulu. Ya sih ya di 4.500 di sini. Atau enggak sampai ke apa namanya di sinilah ya nih. Nah, ini ya bisa di sini. Ini nanggung sih sebenarnya marketnya kena nih. Ini nanggung banget senanggung-nanggungnya ini. Saya juga heran kenapa dia bisa nanggung di sini ya. Kalau sekarang karena melihat H1 bearish ya kan. Apakah kita bisa nge-sell di area ini? Bisa. Bisa aja nih nge-sell di area ini ya kan. Karena kalau dilihat juga di atas ini ada fair value gap H4, ini BPR 4510. Mungkin di atasnya lagi dikit deh mungkin ya. Jadi batas ya antara 4.504 sampai 4.510 kalau ini beneran naik ya kan, terjadi konfirmasi, nanti kalian cari sell bisa. Tapi kalau ini marketnya justru tembus ke atas dengan volume kenceng kayak di sini ya kan, jebret langsung naik ke atas, prefer sih tetap cari buy di atas. Itu aja sih. Karena sekali lagi ya kan, ini bisa aja marketnya nge-range dengan logikanya adalah range dari hari Senin. Karena kalau kita lihat range dari hari Senin itu berarti startnya sekali lagi ya. Range hari Senin itu adalah dari harga 4546 ya. Atau nggak 4545 sampai sini. Jadi range untuk di hari Senin itu sebesar ini. Jadi jangan sampai lupa. Ya, sebesar ini untuk area range hari Senin. Jadi kalau misalnya dia break di atas 4510, kalian bisa nge-buy, cuman target nggak bisa jauh sekali. Kalau nge-buy sekarang, ya kalian tunggu konfirmasi aja sih sebenarnya. Untuk sekarang sih saya belum ngelihat apapun. Untuk nge-sell tunggu di sini. Ya, untuk nge-sell di bawah hati-hati. Karena sekali lagi ini siapa tahu marketnya memang hanya tujuan nge-sweep 47, kena di main H1, jebret mental naik lagi, itu juga bisa. Ya kan? Jadi untuk sekarang karena kita beranggapan untuk range teori ya. Skenario adalah untuk di range teori adalah buy di support, sell di resistance, itu aja sih. Karena untuk di H4 dan H1 ini agak campur. Ya, H1 ketemu juga 4510 sebagai resistannya juga ya kan nih. Tuh, sebagai resistan, support ya kan, di break jadi resistan, kemudian di break balik ya kan, di test dan kemudian turun. Jadi tunggu di 4510. Kalau misalnya nggak ada konfirmasi, jangan dipaksa buat di sell karena kalau ini tidak ada konfirmasi dan justru break, dia akan naik. Dan naiknya pun tetap hati-hati ya kan, siapa tahu ini memang teori. Dia ketemu resistan lagi di sini ya kan, puncak dari area supply H1. Dar kena, nggak sampai break high di hari Selasa kemarin, turun lagi ke bawah kayak begini. Bisa. Ya, jadi sabar aja. Kalau sekarang di buy, jujur saya juga pengen nge-buy, cuman belum ketemu konfirmasinya. Udah itu doang sih problemnya. Oke. Jadi siapa tahu ini marketnya akan bergerak sideways dengan teori memanfaatkan candle range di hari Senin. Karena sekali lagi kalau misalnya itu memang terjadi, berarti ya udah ini penyakit NFP akan kembali yang dimana marketnya akan bergerak lanjut sideways sampai hari Jumat. Kalau misalnya tidak ada kelanjutan dari geopolitik ya. Untuk sekarang sih roadmapnya seperti ini. Daily bullish, H4 masih bullish, H1 ini bearish, dan M15-nya ini secara internalnya sih bullish ya kan. Karena sekali lagi dia tidak ada break di bawah ini. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.